Namun yang membuat mengerikan adalah bahwa semua tentara-tentara ini tidak memiliki kepala. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Reno Desi. Yang ngapain serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Tempat wisata merupakan salah satu tempat favorit untuk menghabiskan waktu kita selama biasanya kalau kita liburan, gak ada rutinitas. Nah, biasanya kita akan melakukan yang namanya liburan ke tempat-tempat wisata yang keren. Nah, kalian udah pergi kemana aja selama pandemi ini, atau kalian masih di rumah aja? Sama aku juga masih di rumah aja teman-teman. So, kita juga harus masih ada di rumah karena masih belum kondusif, ya nggak apa-apa. Tapi aku di sini tuh akan memberikan kalian referensi tempat-tempat wisata yang lumayan, ya bisa dibilang angker, tapi bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa kalian masukkan di dalam list liburan kalian. Oke, mana-mana aja tempat-tempat liburan dan tempat wisata angker yang tersebar di Indonesia? Kita langsung aja. Yang pertama aku akan membahas tentang Benteng Vredenburg, di mana benteng ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di ujung Jalan Malioboro di Yogyakarta. Nah, buat kalian teman-teman yang pernah ke sana, ya pernah main-main ke Jogja, apalagi kan sekarang tuh kan anak-anak kecil kan udah sering ke sana ya. Liburan SMP aja tuh sekarang udah sampai Jogja, teman-teman. Jadi kalau kalian nggak tahu benteng ini, kalian pasti keterlaluan banget. Kalian pasti nggak sampai ini, lihat ini. Jadi Benteng Vredenburg ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 6, tepatnya di ujung Jalan Malioboro atau biasa kita sebut dengan titik 0 km Yogyakarta. Pada awalnya benteng ini bernama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Benteng ini didirikan pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, di mana ini mengikuti permintaan dari Gubernur Belanda dari Direktur Pantai Utara Jawa, Nicholas Harting. Layaknya sebuah bangunan tua, dimana udah aku katakan dari awal tadi kalau benteng ini merupakan salah satu tempat yang lumayan tua, ya pasti banyak banget kejadian-kejadian aneh yang mistis di luar nalar tentu saja menyelimuti benteng ini. Nah, kisahnya tuh apa aja? Bagi masyarakat Jogja, terutama para pedagang-pedagang yang berada atau berjualan di sekitar Benteng Vredenburg ini, biasanya dari malam sampai menjelang pagi, mereka pasti sudah tidak asing dengan penampakan-penampakan yang ada di benteng ini. Nah, penampakan yang pertama itu adalah penampakan para tentara Belanda yang dikatakan cukup seram, di mana para tentara-tentara ini akan berbaris dengan rapi dan seolah-olah membentuk barisan yang tengah berjaga di benteng tersebut. Namun yang membuat mengerikan adalah bahwa semua tentara-tentara ini tidak memiliki kepala. Banyak juga warga sekitar situ yang mengaku pernah melihat penampakan ini. Penampakan ini biasanya tuh hanya terjadi sebentar dan kemudian tuh nggak lama mereka akan hilang secara misterius. Tidak hanya itu, ada juga yang mengatakan kalau mereka yang berada di sekitar Benteng Vredenburg akan selalu mendengar suara-suara tangisan yang berasal dari dalam benteng. Suara tangisan dan suara teriakan ini bahkan katanya bisa terdengar sampai ke pasar Beringharjo. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ada penampakan sesosok noni Belanda, di mana ini diceritakan merupakan salah satu kesaksian dari seorang tukang beca yang waktu itu malam-malam dia berada di sekitar Benteng Vredenburg. Nah, dia kemudian melihat ada seorang noni Belanda yang berada di sekitar benteng tersebut. Dia seperti tukang beca pada umumnya, dia pasti menawari mau becak atau enggak, ya kan. Namun ketika didekati dan setelah tahu kalau noni Belanda tersebut menyibak baju bagian bawahnya, tukang becak tersebut melihat kalau kaki dari noni Belanda itu bukanlah kaki manusia, melainkan kaki kuda. Nah, gimana menurut kalian tentang penampakan-penampakan yang ada di Benteng Vredenburg ini? Ini sebenarnya udah cukup terkenal. Kalau misalnya kalian ke sana, kalian bolehlah membuktikan sendiri. Tapi di waktu-waktu tertentu ya, kalau kalian kesananya siang bolong mungkin ya nggak tahu, nggak akan ada apa-apa. Karena benteng ini tuh lumayan ramai juga, banyak wisatawan yang kesana, apalagi pas hari libur. So buat kalian yang ingin membuktikan, ya silahkan buktikan aja. Nanti kalau misalnya udah terbukti, kalian bisa komen di bawah. Oke, next, Desa Trunyan.
Nah, desa Trunyan ini teman-teman dikatakan merupakan salah satu desa yang amat sangat keramat atau wingit. Banyak sekali yang mengatakan kalau misalnya di desa tersebut ada adat istiadat yang tidak boleh dilanggar. Ketika kita ke sana pun katanya jasmani dan rohani kita itu harus baik. Kita harus memiliki hati yang bersih, kita tidak boleh berperilaku buruk dan tidak boleh berkata yang aneh-aneh. Nah, ini ada sebuah cerita di mana cerita itu diutarakan oleh seseorang yang menjadi salah satu korban dari kecelakaan yang terjadi di desa tersebut. Nah, dikatakan pada waktu itu pada tahun 2017 yang lalu sempat terjadi sebuah kecelakaan di mana ada sebuah mobil yang terjun bebas masuk ke dalam danau Batur, di mana mobil tersebut terperosok karena katanya terguling saat hendak melewati tanjakan di desa Trunyan. Nah, di dalam mobil ini ada 7 orang, di mana salah satunya akhirnya meninggal dunia, 2 orang lainnya dikatakan masih belum ditemukan, dan 4 orang lainnya dirawat secara intensif. Insiden ini terjadi akibat mereka melakukan sesuatu yang terlarang di desa Trunyan. Nah, jadi waktu itu ada salah satu korban yang selamat mengatakan kalau mereka itu sebenarnya waktu itu pergi ke makam desa Trunyan. Namun ketika mereka hendak pulang, mereka melihat ada seorang kakek tua yang waktu itu mengikuti mereka sampai ke dalam mobil. Nah, setelah itu tak lama kemudian mobil mereka ketika akan menanjak di salah satu tanjakan yang berada di desa tersebut, tiba-tiba saja mobilnya berhenti lalu mundur dan langsung terjun ke dalam danau. Usut punya usut, katanya mereka ini seperti melakukan sesuatu yang dilarang di desa tersebut karena ada sesuatu pantangan yang sangat mutlak yang berada di desa tersebut kalau kalian nggak ingin terkena sial. Jadi menurut kepercayaan orang sekitar di desa tersebut, kalian dilarang untuk membawa pulang, memindahkan, bahkan membersihkan sesuatu yang berada di kuburan Trunyan tersebut. Karena dikatakan meskipun niatnya baik, tapi intinya sesuatu yang ada di makam desa Trunyan tidak boleh diutak-atik ataupun ada sesuatu yang dibawa pulang, karena itu akan menimbulkan petaka bagi mereka yang melanggar hal tersebut. Apalagi dikatakan kalau sampai kita berbicara sembarangan di situ, itu merupakan salah satu larangan yang amat sangat dilarang. Goa Jepang dan Goa Belanda. Goa Jepang dan Goa Belanda ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat populer sekali di Bandung. Dibangun dengan era yang berbeda, namun gua ini sekarang sudah sama-sama tua. Kedua gua tersebut terkenal sangat angker dan seram, sehingga banyak juga yang mengambil latar tempat Gua Jepang dan Gua Belanda ini sebagai lokasi syuting program misteri dan uji nyali. Gua Jepang dan Gua Belanda ini terletak di Hutan Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Kedua gua tersebut dibangun pada tahun yang berbeda. Gua Jepang dibangun pada tahun 1942, sementara Gua Belanda dibangun pada tahun 1901. Berbicara tentang sejarah pembangunan kedua gua ini, sejarahnya itu merupakan sejarah yang sangat kelam, teman-teman, di mana waktu itu pemerintah Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan kerja paksa siang dan malam untuk membangun gua yang panjangnya sekitar 350 meter ini. Dan dari semua lorong yang berada di dalam gua Jepang, 3 diantaranya merupakan lorong jebakan, di mana di dalam lorong tersebut terdapat benda-benda tajam yang bisa saja menusuk orang-orang yang berani masuk ke dalam lorong tersebut. Sama halnya dengan pembangunan gua Jepang, pemerintah Belanda juga memperkerjakan para rakyat Indonesia secara paksa. Bahkan beberapa catatan yang ada di museum mengatakan bukan hanya para lelaki yang dipekerjakan paksa oleh para pemerintah Belanda, melainkan para wanita juga ikut serta dalam kerja paksa ini. Bahkan mereka juga sempat dicarikan selir-selir bagi para tentara Belanda. Ada juga yang mengatakan kalau banyak sekali korban yang berjatuhan daripada kerja paksa yang dilakukan oleh para tentara Belanda ini, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Konon para budak-budak inilah yang meninggal dunia, lalu kemudian arwahnya menjadi menghantui gua-gua tersebut. Berbicara tentang gua Jepang, kita pasti udah gak asing banget sama misteri lada, dimana misteri hantu lada ini memang sudah cukup familiar kita dengar. Rumor-rumornya kata lada merupakan salah satu kata yang paling dipantang untuk
dikatakan di gua Jepang. Dan apabila dilanggar, maka ada sesuatu yang terjadi di mana katanya roh-roh atau hantu-hantu akan mengganggu mereka yang menyebutkan kata lada. Bukan hanya mengganggu secara kasat mata, namun katanya makhluk-makhluk ini bahkan juga bisa menyakiti fisik para manusia. Lada dalam bahasa Bandung atau bahasa Sunda artinya itu adalah pedas. Ya hampir mirip sama merica sih, tapi intinya bukan itu. Lada di sini merupakan salah satu leluhur setempat yang sangat dihormati dalam masyarakat yang berada di sekitar situ. Dimana dikatakan kalau lada ini merupakan kepanjangan daripada nama Eyang Lada Wisesa. Sehingga mengucapkan kata lada dikatakan merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak sopan, sehingga bisa melanggar hukum sakral setempat. Percaya atau tidak, kebanyakan orang yang sudah membuktikan dengan mengungkapkan kata lada, mereka bisa langsung diganggu, bahkan bisa sampai langsung kesurupan di tempat. Cerita berikutnya adalah tangisan misterius yang berada di Goa Belanda. Dimana Goa Belanda ini tuh dibangun di tengah-tengah hutan Insinyur Haji Juanda, sehingga membuat goa ini tuh semakin tertutup dengan banyaknya pohon-pohon rimbun yang berada di sekitar goa. Belum lagi minimnya ventilasi di dalam goa ini membuatnya tambah mencekam dan sesak jika kita masuk ke dalam goa tersebut. Namun selain itu, ada juga yang mengatakan kalau ada sebuah kisah di mana mereka yang mengunjungi Goa Belanda ini akan mendengarkan suara tangisan wanita yang berasal dari dua arah. Dimana kalau misalnya pengunjung berada di dalam goa, mereka akan mendengarkan suara tangisan perempuan yang berasal dari luar. Sementara kalau para pengunjung ini sedang berada di luar goa, maka para pengunjung akan mendengar suara tangisan wanita yang berasal dari dalam goa. Nah, sementara itu, rumor yang berkembang tentang tangisan misterius ini adalah dikatakan kalau dulu sempat ada seorang wanita yang diperkosa oleh para tentara Belanda dan akhirnya meninggal di dalam gua tersebut. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi sedikit cerita tentang tempat-tempat wisata angker yang ada di Indonesia. Masih banyak banget cerita tentang tempat wisata angker. Kalau kalian mau aku bahas tentang tempat-tempat wisata angker berikutnya, kalian harus komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk kasih like dan juga komen yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu jam 10 pagi. Oke, makasih banget udah nonton dan semoga kalian suka sama cerita yang ini. Semoga kalian juga selalu diberi kesehatan. Nanti kalau misalnya pandemi udah selesai, kita bisa liburan ke tempat-tempat wisata yang udah aku omongin ini. Jangan lupa untuk masukin ke list liburan kalian ya. Oke, makasih udah nonton. Bye.